kaya pasti bahagia, this is bullshit. Karena kekayaan atau kesenangan hati tidak terdiri dari memiliki banyak harta, tapi melainkan memiliki sedikit keinginan. Ketika lu menikmati pada apa yang ada, bukan menikmati sesuatu yang kurang, maka di saat itulah lu akan merasa kaya. Gua itu udah banyak mendengarkan orang yang sangat kaya, dari uangnya yang ratusan miliar sampai triliunan. Semua endingnya ketika mereka mencapai sesuatu yang diidamkan banyak orang, yaitu financial freedom, mereka menjadi hampa karena tujuan mereka hanya terbatas pada sesuatu yang terbatas. Mungkin lu pikir gue cuma bisa bacot dan omong kosong doang, padahal gak kaya. Apakah untuk mengetahui keburukan, lu harus menjadi buruk dulu? Ya gak perlu, karena ini semua bisa dipelajari dari orang yang udah pernah mengalaminya. Dunia itu, siklusnya ya begitu-begitu aja. Sebelumnya sudah banyaklah orang yang seperti mereka. Elon Musk baru saja menulis bahwa ia tidak bahagia, padahal sudah mempunyai aset 14 triliun. Hengki Adinata di podcastnya Leon Hartono juga bilang, ketika sudah mencapai uang yang berlimpah, portofolionya ya udah triliunan kalau lu sering nonton dia. Dia itu hidupnya jadi bingung mau ngapain. Kalau sudah kaya ini dia harus apa? Bahkan dia harus ketemu orang kaya yang lain hanya untuk mencari tahu kalau sudah kaya itu harus ngapain. Ujung-ujungnya, dia hanya bisa mengerjakan apa yang sudah menjadi pekerjaannya, walaupun sebenarnya dia tidak butuh lagi uangnya. Jadi, mencari uang bagi dia itu hanya seperti bermain game saja. Dr. Tirta di podcastnya Raditya Dika, dia pun sudah bingung karena sudah mencapai kehidupan yang nyaman. Ya, lu tonton sendirilah kalau lu nggak percaya. Banyaklah seperti Samuel Chris, Timothy Ronald, dan lain-lain yang mencapai kehampaan yang sama. Semua berakhir ketika mereka mencapai financial freedom, menjadi sesuatu apalagi yang harus mereka lakukan. Karena tujuan hidupnya hanya mengejar sesuatu yang sebenarnya bisa tercapai. Pasti lu bertanya-tanya, kalau sudah punya banyak uang, ya tinggal dinikmati. Iya, itu benar untuk orang yang belum mencapai financial freedom. Pasti punya pemikiran seperti itu. Tapi kalau lu berada di titik financial freedom, akhirnya semua yang menjadi keinginan lu waktu miskin sudah tercapai semua, dan lu akan bingung karena ternyata apa yang lu butuhkan tidak sebanyak uang yang lu punya. Dan akhirnya ketika lu sudah membeli semuanya, mendapatkan apa yang semua lu inginkan, lu ini akan bingung. Kalau lu pernah nonton Squid Game, ya banyaklah orang yang sebenarnya uangnya sudah tak terhitung lagi. Mereka ini melakukan hal yang tidak normal karena sudah biasa dengan hal yang normal. Apalagi kalau lu sudah terbiasa dengan sebuah kenikmatan, maka kenikmatan itu tidak lagi terasa nikmat. Karena kenikmatan itu jika sering dinikmati akan berkurang kenikmatannya. Sama aja seperti makan. Ketika suapan pertama mungkin sangat nikmat, tapi setelah suapan kedua, ketiga, ya itu sudah biasa aja lagi. Analoginya, lu mengidamkan punya rumah, punya mobil, tapi ketika lu bisa punya mobil dengan jerih payah, walaupun bukan yang paling mahal, pasti lu bahagia luar biasa. Karena apa? Karena lu dapatnya gak mudah. Coba bayangkan, lu bisa aja beli mobil yang mahal, tapi lu bisa belinya tiap hari. Apakah ketika lu beli mobil kedua, ketiga akan terasa istimewa? Ya enggak. Karena mendapatkan sesuatu dengan mudah itu tidak lagi terasa istimewa. Makanya banyak orang kaya itu menjadi miskin secara jiwa ketika mereka sudah punya sesuatu, tapi untuk mendapatkan rasa senang itu lagi harus mempunyai sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Misalnya, ketika lu udah punya mobil 1M dan lu senang, tapi lu jadi kecanduan rasa senangnya. Sehingga ketika lu membeli mobil 1M, untuk mendapatkan kesenangan yang sama, lu tidak mungkin beli mobil 1M lagi.
lu butuh mobil harga 2M. Nanti setelah punya yang 2M, lu pengen punya 3M, 4M, hanya untuk mendapatkan kepuasan yang sama yang lu dapatkan hanya dengan mobil 1M. Karena puncak kebahagiaan manusia itu hanya bisa 100%. Jadi, ketika lu ingin kepuasan 100%, lu tidak boleh mempunyai barang yang levelnya sama, walaupun kebahagiaannya sama aja. Makanya, dunia hobi itu tidak bisa mati. Karena manusia itu akan cenderung selalu mencari kepuasan dengan sesuatu yang berbeda, walaupun perbedaannya hanya sebiji sawi. Padahal, kepuasan itu hanya akan berhenti jika dia bersyukur dengan apa yang sudah ada dan bukan fokus pada apa yang kurang.